Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Mari kita menyiapkan hati kita untuk kita belajar bersama-sama dari satu kebenaran firman Tuhan. Tema yang akan saya bahas hari ini tentang teladan seorang Yusuf. Bagaimana seorang Yusuf menjadi berkat di tengah kesukaran hidup yang sedang terjadi dalam hidupnya. Sebelum kita belajar bersama-sama dari kebenaran ini, mari terlebih dahulu kita berdoa, meminta hikmat dan tuntunan dari Roh Tuhan menyertai kita. Tuhan, hati kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berbicaralah Tuhan kepada kami di dalam pengurapan Roh Kudus, sehingga melalui kebenaran-Mu yang kami dengarkan, yang kami pelajari, membuat kami mengerti dan kami boleh hidup untuk menjadi berkat di tengah-tengah kehidupan kami di zaman ini. Urapi dan berkati setiap jemaat-Mu, urapi dan berkati hamba-Mu ketika menyampaikan kebenaran-Mu pada hari ini. Terpujilah Kau Tuhan, kepadamu kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tema kebenaran firman Tuhan yang akan saya paparkan hari ini terambil dari kitab Kejadian pasal 41 ayat 51, demikian bunyi firman Tuhan. Allah telah membuat aku lupa sama sekali kepada kesukaranku. Ini sebuah pernyataan dari seorang Yusuf ketika dia berada di Mesir. Dan dia berkata, Allah telah membuat aku lupa sama sekali kepada kesukaranku. Dari teks ini, maka saya mengangkat satu tema yang menjadi pelajaran dan perenungan kita hari ini adalah teladan seorang Yusuf menjadi berkat di tengah kesukaran hidupnya. Berbicara tentang kesukaran yang dialami oleh Yusuf, kita bisa merunut perjalanan Yusuf. Yang pertama, kita tahu bahwa Yusuf itu dijual oleh saudara sendiri kepada orang Midian. Tentu kita tahu betapa sukarnya hati Yusuf ketika dia boleh dikatakan dihianati oleh saudaranya sendiri, ketika saudaranya sendiri yang satu ibu dan satu bapak menjual dia kepada orang Midian. Dia dibenci, bahkan dia hendak dibunuh, tapi tidak jadi. Akhirnya mereka menjatuhkan dia ke sumur, dan kemudian dia dijual. Ini sebuah perlakuan yang sangat menyakitkan, dan ini sebuah keadaan yang sangat sukar bagi seorang Yusuf. Kesukaran yang dialami Yusuf tidak berhenti di situ. Kemudian orang Midian ini menjual Yusuf ini kepada Potifar, seorang kepala pasukan kerajaan Mesir, Firaun. Dan di sini dia masuk ke dalam pasar budak, di mana Yusuf ini dijual menjadi seorang budak yang diperjualbelikan. Dan dia tidak punya hak atas apapun dalam hidupnya, karena statusnya adalah seorang budak. Ini berbicara tentang kesukaran hidup yang dialami oleh Yusuf. Tetapi tidak sampai di situ. Ketika dia sampai ke rumah Potifar, maka Potifar ini kemudian dalam perjalanan waktu dia dimasukkan ke dalam penjara. Di mana Potifar memasukkan Yusuf ke dalam penjara karena Potifar mendapatkan laporan dari istrinya bahwa Yusuf dituduh berbuat hal yang tidak baik terhadap istrinya, sehingga Yusuf pun masuk ke dalam penjara. Dan kemudian Yusuf di dalam penjara. Jadi kalau kita melihat perjalanan hidup Yusuf ini, dia mengalami kesukaran demi kesukaran dalam hidupnya. Tetapi yang perlu menjadi perenungan bagi kita adalah di tengah kesukaran yang terjadi di dalam kehidupan Yusuf, kita menemukan, kalau kita membaca sungguh-sungguh kisah tentang Yusuf ini, maka kita menemukan bahwa Yusuf menjadi berkat di tengah kesukaran. Berbicara tentang kesukaran hidup, kita juga saat ini sedang berada di masa-masa sukar. Sukar karena adanya pandemi COVID-19 ya, corona. Sukar karena ekonomi terpukul. Sukar karena mencari uang atau pekerjaan dan berbagai hal itu menjadi sulit. Kita mengalami banyak kesukaran di masa kini. Tetapi saya mau katakan Bapak Ibu, kita perlu belajar dari seorang Yusuf bahwa kesukaran yang terjadi di masa kini tidak bisa menghalangi kita
tidak bisa mematikan segala daya dan upaya kita untuk kita menjadi berkat bagi banyak orang. Sebelum saya membahas tentang Yusuf, saya ingin menyampaikan sebagaimana yang tertulis di dalam 2 Timotius 3 ayat 1-5, bahwa kita ini berada di masa yang sukar. Kesukaran yang terjadi dalam hidup kita bukan hanya tentang ekonomi, bukan hanya tentang politik, tetapi kesukaran yang terjadi kalau kita membaca di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 1-5, ini berbicara tentang kesukaran, tentang perilaku-perilaku, sifat-sifat, dan karakter-karakter manusia yang begitu memprihatinkan, begitu menakutkan, begitu hancur. Jelas dikatakan di dalam 2 Timotius ini, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengegang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatan mereka. Inilah kesukaran yang sedang terjadi kita alami saat ini. Bukan hanya dampak daripada adanya virus corona, tetapi berbicara tentang karakter-karakter manusia yang begitu buruk sedang terjadi di sekitar kita. Tetapi dari Yusuf ini kita perlu belajar bahwa kita harus bisa menjadi berkat. Walaupun kita berada di dalam kesukaran, itu tidak bisa menghalangi bahwa kita dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi berkat. Sedikit saya mau sampaikan tentang apa dan bagaimana Yusuf di Mesir. Ada beberapa hal yang perlu untuk kita pelajari tentang bagaimana Yusuf di Mesir. Yang pertama, kita akan berbicara tentang masa sukar yang dihadapi Paulus ini berkaitan dengan stabilitas hukum dan politik. Mengapa saya katakan hukum dan politik? Karena kekuasaan mutlak pada saat itu ada di tangan penguasa atau orang-orang yang dekat dengan penguasa. Dan kita tahu bahwa Yusuf berada di Mesir yang dipimpin oleh seorang raja. Segala keputusan ada di tangan raja dan para tangan kanan raja. Semua keputusan. Dan kita tahu bahwa Yusuf waktu itu adalah seorang budak. Dia tidak memiliki hak untuk membela dirinya, untuk menuntut hak, sebab sesungguhnya ia tidak memiliki hak atas dirinya. Sebab ia adalah seorang budak yang sudah diperjualbelikan pada masa itu di pasar budak. Ini bisa kita baca dalam Kejadian 37 ayat 26 sampai 28 dan ayat 36. Ini berbicara tentang keadaan hukum dan politik yang tidak bisa membuat sesuatu hal yang baik tentang keadaan Yusuf, karena dia seorang budak. Dia tidak punya suara, dia tidak punya power di sana. Tetapi hal itu tidak mengurangi, itu tidak membatasi Yusuf untuk bisa menjadi berkat. Kita berbicara bahwa budak tidak punya hak untuk membela diri. Kejadian pasal 37 ayat 36 dikatakan di sana sangat jelas. Adapun Yusuf, ia dijual orang Midian itu kepada Mesir, kepada Potifar, seorang pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja. Dalam Kejadian 39 ayat 20 dikatakan, lalu Yusuf ditangkap oleh tuannya dan dimasukkan ke dalam penjara, tempat tahanan-tahanan raja dikurung. Demikianlah Yusuf dipenjarakan di sana. Jadi kesukaran yang dialami oleh Yusuf adalah perlakuan yang tidak adil, di mana dia tidak punya tempat untuk membela dirinya. Dia tidak punya tempat untuk menuntut haknya, karena sesungguhnya dia adalah budak dan tidak punya tempat. Ini satu keadaan yang sangat sukar. Tetapi saya mau katakan dalam seluruh perjalanan Yusuf, dia selalu menjadi berkat bagi banyak orang. Itu menunjukkan bahwa persoalan hukum, persoalan politik, persoalan budak, bahkan status dia sebagai seorang budak, tidak bisa menghentikan bahwa dia sebagai seorang pilihan Tuhan yang dipanggil untuk menjadi berkat. Sekarang kita berbicara tentang stabilitas, tentang religius di Mesir. Yang kedua, bahwa dia berada di tengah-tengah bangsa yang tidak mengenal Allah yang benar. Karena waktu itu Mesir dipimpin oleh seorang Raja Firaun yang percaya kepada dewa-dewi. Ada banyak dewa-dewi yang disembah di sana.
Bahkan Raja Firaun ini menjadi raja yang percaya kepada ilmu-ilmu sihir, kepada tenun dan segala kekuatan-kekuatan duniawi. Dia berada di sana, kita tahu bahwa hanya dia seorang diri yang mengenal Allah yang benar. Dia seorang budak, dia seorang diri, dia seorang yang tidak punya hak apa-apa. Dan dia berada di tengah bangsa yang dipimpin oleh raja yang memiliki kuasa penuh. Dan segala keputusan raja tidak bisa diganggu gugat oleh seorang budak. Bahkan dia berada di tengah bangsa yang tidak mengenal Allah. Tetapi kalau kita melihat keseluruhan dari perjalanan Yusuf, persoalan tentang keimanan, di mana hanya dia seorang diri yang percaya kepada Allah yang benar, yang memiliki iman yang benar, dia tetap berdiri teguh. Bahkan bukan hanya berdiri teguh, tapi dia bisa menjadi berkat bagi banyak orang yang ada di Mesir. Itu yang kedua. Baru yang ketiga yang kita lihat, berbicara tentang stabilitas ekonomi juga. Bahwa Yusuf di sana seorang budak, tidak punya hak. Walaupun dia kerja di rumah orang itu berhasil, usaha orang itu berhasil, dia tidak punya hak karena dia seorang budak. Dan itu pekerjaannya. Tetapi kita melihat juga bahwa di zaman Yusuf ada sebuah ancaman krisis global pada waktu itu, di mana dikatakan akan terjadi krisis global selama 7 tahun, yaitu kelaparan yang akan mengurus keringkan negeri Mesir. Kita bisa lihat di dalam Kejadian 41 ayat 30. Kemudian akan timbul 7 tahun kelaparan, maka akan dilupakan segala kelimpahan itu di tanah Mesir, karena kelaparan itu mengurus keringkan negeri ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat dari perjalanan seorang Yusuf ini, statusnya sebagai seorang budak di negara yang hukum dan kekuasaan itu dikendalikan oleh raja dan para pembesar-pembesar raja, di tengah bangsa yang tidak mengenal Allah tetapi mengenal dewa-dewi, mengenal penyembahan-penyembahan kepada hal-hal yang tidak benar, di tengah-tengah bangsa yang mengalami tekanan ekonomi, bahkan waktu itu ada terjadi krisis global. Tetapi di sana apa yang terjadi? Yusuf menjadi berkat. Maka tema kita hari ini mengatakan panggilan atau teladan Yusuf ini adalah menjadi berkat di tengah kesukaran. Itulah kita orang Kristen. Jadi teladan hidup Yusuf di masa sukar ini menjadi pelajaran bagi kita orang percaya di masa kini. Yang harus kita tahu adalah bagaimana Yusuf menjadi berkat di masa-masa sukar tersebut. Apa yang membuat Yusuf di tengah-tengah kesukaran hidupnya, di tengah-tengah kesukaran secara politik, secara ekonomi, secara religius, dia menghadapi kesukaran-kesukaran. Apa yang membuat Yusuf bukan hanya bertahan, tetapi dia bisa menjadi berkat, menunjukkan keimanannya, kehidupannya yang menjadi berkat bagi banyak orang. Apa yang membuat Yusuf bisa demikian? Yang pertama Bapak Ibu, bagaimana Yusuf menjadi berkat di masa-masa sukar? Yang pertama, dan ini yang harus kita pegang teguh adalah Yusuf memelihara hatinya tetap takut akan Tuhan. Yusuf memelihara hatinya untuk tetap takut akan Tuhan. Kesukaran demi kesukaran yang terjadi dalam hidupnya, satu kuncinya dia bertahan, satu kuncinya dia bisa menjadi berkat. Dia memelihara hatinya tetap takut akan Tuhan. Bahkan dalam seluruh kehidupannya kita melihat bahwa seorang Yusuf ini hatinya bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Maka dikatakan bahwa Yusuf ini sangat luar biasa. Keluaran pasal 39 ayat 21 dikatakan, Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setia kepadanya. Artinya bahwa Yusuf bergantung sepenuhnya kepada pemeliharaan Tuhan, bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, dan dia memelihara hatinya untuk terus takut akan Tuhan. Bahkan hati Yusuf yang benar-benar takut akan Tuhan sangat terlihat jelas ketika istri Potifar menggoda dia untuk tidur dengannya. Dalam Keluaran 39 ayat 9 sampai 10, ini sebuah pernyataan seorang Yusuf yang benar-benar takut akan Tuhan. Dia katakan begini, bagaimana mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa kepada Allah, walaupun dari sehari ke sehari perempuan itu membujuk Yusuf, Yusuf tidak mendengarkan bujukannya itu untuk tidur di sisinya. Artinya bahwa Yusuf memelihara hatinya untuk takut akan Tuhan. Walaupun dia mengalami kesukaran, tetapi hati yang takut Tuhan itu menjadi pedoman dia. Itu menjadi dasar dari kehidupannya. Bapak Ibu, kita sedang berada di masa sukar.
adanya pandemi. Kita sedang berada di akhir zaman, masa sukar, karena begitu buruknya perilaku sikap manusia. Kunci kekuatan kita untuk kita bisa menjadi berkat di zaman ini adalah, mari kita memelihara hati kita untuk tetap takut akan Tuhan. Bagaimanakah hati yang tetap takut akan Tuhan dan setia di dalam kehidupan untuk terus bergantung kepada Tuhan? Maka saya katakan, hati yang tetap takut akan Tuhan berarti hatinya diarahkan kepada Tuhan. Segala tindakannya, segala keputusannya, dia melihat kepada Tuhan, dia melibatkan Tuhan, dia bergantung kepada Tuhan dalam hidupnya. Dan kita pun sebagai orang percaya, sebagai jemaat Tuhan di GUP ini, mari pelihara hati kita untuk takut akan Tuhan. Karena di dalam takut akan Tuhan, Tuhan hadir memberikan penyertaan, memberikan pertolongan, memberikan kita kekuatan. Bukan hanya mampu bertahan di masa sukar, tetapi kita mampu menjadi berkat. Kita mampu menjadi berkat bagi banyak orang. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana Yusuf menjadi berkat di masa sukar? Apa yang membuat dia bisa menjadi berkat? Yang kedua, yang mau saya tegaskan kepada kita adalah, Yusuf memelihara visi Tuhan dengan setia. Yusuf berpegang teguh kepada janji Tuhan. Visi Tuhan kepada dia ada. Dikatakan Yusuf percaya kepada visi Tuhan atas hidupnya. Ia memelihara visi itu seumur hidupnya. Kesukaran demi kesukaran terjadi dalam hidupnya. Tetapi terhadap visi Tuhan, ia tidak kendor, ia tidak berubah setia. Apa visi Tuhan yang Tuhan berikan kepada seorang Yusuf? Kita bisa lihat di dalam Kejadian 35 ayat 5 sampai dengan ayat 11. Tetapi secara ringkas saya tuliskan begini. Berkas-berkas kamu sekalian mengelilingi dan sujud menyembah kepada berkasku itu. Matahari, bulan dan 11 bintang sujud menyembah kepadaku. Inilah sebuah visi yang Tuhan berikan kepada Yusuf. Inilah sebuah janji yang Tuhan berikan kepada Yusuf. Jadi walaupun Yusuf dijual oleh saudaranya, dijual orang-orang Midian, dimasukkan ke dalam penjara oleh Potifar, tetapi dia tetap percaya bahwa janji Tuhan iya dan amin. Bahwa visi Tuhan bagi Yusuf jelas dan dia pegang teguh kepada janji Tuhan. Saya mau katakan kepada kita, beranikah kita berpegang teguh kepada janji Tuhan, kepada visi Tuhan atas hidup kita, walaupun kita sedang mengalami kesukaran? Yusuf tidak mengatakan, visi Tuhan ini nggak ada lagi. Orang aku sudah dijual, orang aku sudah jadi budak, visi tinggal visi, sekarang aku begini. Tidak. Kita melihat bahwa sedalam perjalanan seorang Yusuf ini, dia tidak pernah meragukan visi Tuhan itu. Dia tidak pernah meragukan janji Tuhan itu. Dan dia pegang teguh bahwa janji Tuhan pasti digenapi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita jangan pernah kita meragukan janji Tuhan dalam hidup ini. Janji Tuhan ya dan amin. Jangan sampai kesukaran-kesukaran hidup yang terjadi di sekitar kita atau di dalam diri kita, dalam perjalanan hidup kita, membuat kita menjadi buta mata terhadap janji Tuhan. Kita menjadi buta mata terhadap visi Tuhan. Tuhan hendak membeli apa? Tuhan sudah memberikan sebuah visi kepada kita, kepada gereja kita, kepada keluarga kita. Jangan karena kesukaran visi ini menjadi hilang, visi ini menjadi buyar. Tetapi kesukaran ini adalah sebuah kesempatan untuk kita menunjukkan bahwa visi Tuhan, janji Tuhan bagi kita pasti terjadi dan tergenapi. Dan saya rindu kita mengaminkan kenyataan, kebenaran, dan apa yang sudah diteladankan oleh Yusuf. Itu yang kedua, memelihara visi, memelihara janji Tuhan dengan setia. Yang ketiga, bagaimana Yusuf menjadi berkat di masa-masa sukar kehidupannya. Bagaimana Yusuf menjadi berkat walaupun dia seorang diri di tengah bangsa yang menyembah berhala. Dia seorang budak yang diperlakukan dengan tidak adil. Bagaimana dia bisa menjadi berkat di tengah kesukaran itu. Yang ketiga Bapak Ibu, ini perlu untuk kita perhatikan. Memiliki karakter sebagai umat pilihan Tuhan. Memiliki karakter sebagai umat pilihan Tuhan. Karakter yang pertama yang dimiliki oleh seorang Yusuf adalah mengampuni dan mengasihi saudaranya yang menjual dirinya menjadi budak. Saya mau katakan begini, Yusuf ketika dia dijatuhkan ke sumur,
ketika dia dijual kepada orang Midian, ketika orang Midian menjual dia kepada Potifar, ketika Potifar memasukkan dia ke dalam penjara, Yusuf tidak pernah mendendam. Yusuf tidak pernah membenci. Yusuf tidak pernah mengingat kesalahan itu. Dia mengampuni, dia mengasihi saudara-saudaranya yang berbuat itu. Mengapa saya katakan demikian? Bahwa Yusuf tidak ada kebencian, tidak ada dendam di dalam dirinya kepada saudaranya. Jelas dikatakan, bisa kita lihat di dalam Kejadian pasal 45 ayat 5-7 dikatakan begini. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri, karena kamu menjual aku ke sini. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini, dan untuk memelihara hidupmu, sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Apa makna kalimat ini? Saya bacakan sekali lagi. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri, karena kamu menjual aku ke sini. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini, dan untuk memelihara hidupmu, sehingga sebagian besar daripada kamu tertolong. Kalau kita melihat, perhatikan di sini dikatakan, Allah telah menyuruh aku mendahului kamu. Itu ya. Dikatakan di sini, Allah telah menyuruh aku mendahului kamu. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Yusuf tidak mengatakan, kamu menjual aku makanya aku bisa begini, enggak. Tetapi dia mengatakan, kalau saudaranya pun menjual dia, kalau orang Midian pun menjual dia, kalau Potifar pun membuat dia masuk ke dalam penjara, dia mengatakan, Tuhan yang bekerja di tengah-tengah kesukaran itu, maka aku bisa sekarang. Jadi tidak ada kedendam, tidak ada benci. Maka saya katakan begini, kita bisa menjadi berkat di masa sukar kalau kita terbebas dari akar pahit, kalau kita sudah terbebas dari kebencian, kalau kita sudah terbebas dari dendam. Oleh karena itu, maka jangan ada akar pahit di tengah-tengah hidup kita, dalam pribadi kita. Jangan ada dendam, jangan ada kebencian. Yusuf menjadi berkat di masa sukar hidupnya. Kemanapun Yusuf pergi, ketika dia di rumah Potifar, dia menjadi berkat. Ketika dia di penjara, dia menjadi berkat. Bahkan lebih lagi ketika dia diangkat menjadi penguasa, dia menjadi berkat bagi banyak bangsa, bagi banyak orang. Mengapa demikian? Karena Yusuf memiliki karakter seorang umat pilihan Tuhan. Apa itu? Penuh kasih, penuh dengan sikap yang mengampuni. Kita melihat lagi di dalam Kejadian 50 ayat 20 dikatakan. Kejadian 50 ayat 20. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup satu bangsa. Dia melihat segala peristiwa dalam hidupnya dari sudut pandang Tuhan. Dia tidak pernah melihat apa peristiwa dalam hidupnya menurut cara pandang dia atau cara pandang orang. Kalau menurut cara pandang saya, contoh manusia, begitu Yusuf ini sudah menjadi penguasa di Mesir, datang saudaranya untuk mengambil makanan, maunya itu digebukin satu-satu. Gara-gara kamu aku kau jual, gara-gara kamu aku jadi pembantu, jadi budak, gara-gara kamu aku masuk penjara, dihajar satu-satu, bisa saja. Tetapi kita melihat Yusuf tidak seperti itu. Dia penuh kasih. Walaupun banyak kesempatan untuk dia membalaskan kalau dia punya kebencian sangat besar, tetapi Yusuf tidak demikian. Bahkan dia katakan, ini semua anugerah Tuhan. Ini semua cara Tuhan yang luar biasa. Jadi bagaimana Yusuf menjadi berkat bagi bangsa-bangsa? Dia bebas dari akar pahit. Dia penuh kasih. Dia mengampuni setiap orang yang melakukan ketidakadilan atas hidupnya. Karena dia tahu bahwa Tuhan hadir, Tuhan menyertai, Tuhan menyatakan kehendaknya di tengah-tengah ketidakpastian atau di tengah-tengah rencana dan rancangan manusia yang membuat hidupnya menjadi sukar. Yang kedua, saya mau katakan tentang karakter Yusuf sebagai umat pilihan Allah. Dia adalah memiliki etos kerja yang baik. Kalau kita melihat di dalam Kejadian 39 ayat 2 dan 6 dan Kejadian 39 ayat 23 dikatakan, ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Yusuf itu manis sikapnya. Kejadian 39 ayat 23,
apa yang dikerjakan dibuat Tuhan berhasil. Artinya, Yusuf, seorang yang memiliki karakter umat pilihan Tuhan, memiliki etos kerja yang baik. Kita sebagai orang Kristen akan menjadi berkat dimanapun kita berada kalau kita memiliki sistem, sikap, cara, gaya hidup kita yang terus melakukan yang terbaik. Yusuf memiliki etos kerja yang baik karena setiap pekerjaannya dia kerjakan untuk kemuliaan Tuhan. Walaupun dia dijual sebagai seorang budak, tapi dia melakukan itu di dalam nama Tuhan. Dia tidak berpikir bahwa aku melakukan ini terpaksa karena aku sudah budak. Tidak, tapi dia melakukan itu untuk memuliakan Tuhan. Maka dikatakan Kolose pasal 3, ayat 23 dan ayat 17. Apapun yang kita perbuat dengan segenap hati, seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada 3 hal yang perlu kita pelajari dari seorang Yusuf, mengapa dia menjadi berkat. Yang pertama adalah memelihara hatinya untuk takut akan Tuhan dan bergantung kepada Tuhan. Yang kedua adalah memelihara visi dan janji Tuhan dalam hidupnya. Dia tidak pernah lari sedikit pun dari visi itu. Dan yang ketiga adalah dia memiliki karakter sebagai umat pilihan Tuhan. Dan karakter itu nyata di dalam kinerjanya. Karakter itu nyata dalam sikapnya, mengayomi, mengasihi, dan mengampuni setiap orang, sekalipun orang-orang itu melakukan hal yang tidak baik terhadap dirinya. Saya percaya, kita sekarang berada di masa sukar. Barangkali hidup kita sedang berada dalam kesukaran, tetapi ingat, kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Kesukaran ini tidak menghalangi kita untuk menjadi berkat, tetapi kesukaran ini kesempatan bagi kita untuk menunjukkan kualitas bahwa kita orang yang diberkati dan menjadi berkat bagi banyak orang. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya akan menutup perenungan kita kebenaran firman Tuhan hari ini dari 2 Korintus pasal 6 ayat 4-5 dikatakan begini. Dalam segala hal kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah. Dalam segala hal kami menunjukkan bahwa kami adalah orang Kristen. Dalam segala hal kami menunjukkan bahwa kami umat yang sudah ditebus oleh Allah melalui Kristus di kayu salib, yaitu dalam menahan dengan penuh kesabaran dalam penderitaan, dalam kesesakan dan kesukaran, dalam menanggung dera, dalam penjara, dalam kerusuhan. Apapun yang terjadi, kesukaran apapun yang terjadi, seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus, dalam segala hal kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah. Kita harus menunjukkan dalam segala hal bahwa kita umat pilihan Tuhan. Kita orang yang sudah ditebus, kita orang yang sudah merdeka, dan kita orang yang akan menjadi berkat walau kita sedang mengalami kesukaran hidup. Kiranya kebenaran ini menjadi berkat bagi kita semua. Terpujilah Tuhan, ditinggikanlah Tuhan selama-lamanya. Demikianlah kebenaran firman Tuhan yang bisa saya bagikan bagi kita semua. Mari kita berdoa untuk meresponi kebenaran firman Tuhan ini. Kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kami boleh mendapatkan teladan kebenaran dari seorang Yusuf yang menjadi berkat di masa-masa sukar kehidupannya. Bahkan masa sukar itu menjadi sebuah kesempatan untuk dia menunjukkan kualitas hidupnya, kualitas imannya, bahkan memperkenalkan Allah yang hidup bagi banyak orang. Terima kasih ya Tuhan. Apa yang dikerjakan oleh Yusuf di masa sukar hidupnya, kami ingin melakukan hal yang sama di masa kini. Bahwa kami tidak dibatasi oleh kesukaran-kesukaran hidup, tetapi kami ingin melakukan sesuatu hal yang berarti bagi Tuhan, yang berarti bagi orang lain, yang menunjukkan bahwa kami memiliki Allah yang benar. Yusuf diberkati oleh Tuhan, walaupun dia mengalami masa-masa sukar. Dan masa sukar itu berakhir ketika Tuhan mengangkat dia menjadi penguasa di Mesir yang menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih ya Tuhan. Kami sungguh diberkati, dikuatkan dengan kebenaran ini. Berkati setiap jemaat Tuhan yang sudah mempelajari, yang sudah mendengarkan kebenaran ini. Tuntun sertai kami, supaya kami terus berjalan dalam pimpinan dan tuntunan Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu. Kami berdoa, kami menyerahkan hidup kami untuk terus setia, untuk terus hidup dalam perkenanan Tuhan, dan berpegang teguh kepada janji-janji Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih, terpujilah Tuhan. Dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. Sama-sama kita katakan, amin. Demikianlah kebenaran firman Tuhan yang bisa sampaikan untuk ibadah kita hari ini. Damai sejahtera dari Tuhan terus memerintah atas hidup kita,
untuk kita menjadi berkat, walaupun kita berada di masa yang sukar. Amin, terpujilah Tuhan. Shalom.